Jadi gue udah lama banget sih nggak upload di YouTube, Val. Oh gitu. Ya kan? Nama YouTube-nya G90s. Wah, cakep. Nanti di subscribe ya kan. Siap, subscribe gitu. Nah, kali ini gue bakalan ngobrol-ngobrol kayak biasa aja, Val. Ngobrol santuy, ngobrol-ngobrol cerita kita dulu. Khususnya di Cikole yang pas kita pengalaman horor itu loh. Tapi sebelum masuk ke situ, gue mau pengen introduce dulu, ya kan. Oke, nama gue Noval. Gue adalah temen kuliahnya Rafa. Kita udah sama-sama udah lulus ya. Udah setelah beberapa tahun. Nah, tapi kita sahabat dari zaman kuliah gitu kan. Kita juga sahabat sepermotoran. Ya kita di sini mungkin nggak akan ngomongin soal motornya ya, Fah ya. Malah kita ngomongin soal pengalamannya. Itu sih background gue. Gue sahabatnya dia. Mungkin di sini nanti Arafa yang akan ngelit cerita-ceritanya apa, ya kan? Caur-caur kita apa. Jadi gue bakalan kayak ngobrol tentang yang mungkin khususnya di Cikole itu kemarin tuh, Val. Menurut gue sih itu horor ya. Menurut gue sih juga iya, cuman ya gitu. Ya namanya demi pencapaian YouTube ya kan. Iya. Jadi ya kita jadiin aja gitu ya kan. Iya. Kalau menurut gue pribadi sih, Fa, 90% horor, 10% ada thriller. Tapi yang sepengetahuan gue itu udah kita ini kan 2021 ya? 2021, iya. 17-18 mungkin ya. Akhir 17 kayaknya. Iya. Udah 3 tahun yang lalu ya berarti ya? 3 tahun yang lalu. Setannya juga kayaknya udah mati sekarang. 3 kayak sih. Ya kan udah tua mungkin ya. Anunya juga ada kewer-kewer. Anjing. Kan kuntilanak enggak punya anu. Oh iya. Tapi ada anunya kan, gondol-gandul. Ngondoy. Astagfirullah. Ada saat itu ini gue mulai dulu setting tempatnya di rumah lo nih sebelum kita berangkat. Iya. Kan? Sebelum kita berangkat, mungkin lo bisa ceritain sebelum kita berangkat tuh gimana sih? Oke, jadi harinya itu seingat gue hari Rabu ya. Hari Rabu karena kita berangkat itu hari Kamis. Hari Rabu itu cuaca memang udah mendung, ya kan? Cuaca mendung dan hujan, gerimis-gerimis. Pokoknya berawan lah gitu. Itu dulu waktu kuliah, ya namanya anak kuliahan iseng gitu loh. Maksudnya, ke puncak yuk, ayo. Ke cafe shop yuk, ayo. Kayak nggak ada no plan, no maps, just ride. Anjay. Nah, tapi karena berhubung cuaca hujan, kita belum ada plan, jadi kita nongkrong di rumah gua. Waktu itu di rumah lama gua. Nah, di rumah di Keranggan. Di rumah lama gue nggak jauh dari sini, itu kamar settingannya 3x3 lah. Jendela 2 ya. Biar lu bisa bayangin. Kamar 3x3, jendelanya 2. Lagi siang-siang. Tapi kita tutup semua jendelanya pakai gorden. Gelap lah, kondisi gelap. Kita setel YouTube ya waktu itu ya? Iya, YouTube. Nah, terus nontonlah kita YouTube karena pada saat itu gue lagi suka nonton film horor, bukan horor sih. Bukan film sih. Kayak dokumentasi. Yang bisa nangkap setan gitu kan. Nah, jadi kita bertiga tuh, gua, dia sama satu lagi teman kuliah gue namanya Wawan. Ya. Haji Wawan itu orangnya apa ya? Caur juga. Dia kayak hiperaktif juga gitu loh. Hiperaktif juga, nggak bisa diem. Jadi ketika nonton diceng-cengin kuntilanaknya. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini, kita nonton dokumentasi, ada kuntilanaknya. Nah, nama kuntilanaknya itu disebut-sebut terus sama si Haji Wawan itu. Pada saat yang kita mau nonton itu ya. Iya. Pada saat nonton itu masih settingnya di kamar lo kan. Nah, di kamar gua nih. Terus kepikiran lah kita akhirnya buat camping. Bener. Nah, pada saat itu. Camping yuk. Ya, singkat cerita gitu kan. Nah, mereka pulang hari Kamisnya kita camping. Jadi sebelum itu gua tuh udah kebangun Val. Ingat ya? Setelah nonton kuntilanak itu, gue kebangun tuh selalu jam 3 pagi. Itu kalau salah kita lusanya baru berangkat ya. Lusa. Nah, setelah itu baru kita camping itu ya. Baru jalan, naik mobil karena kan cuaca hujan, kita nggak bisa naik kendaraan roda 2 gitu. Di dokumentasi itu gue inget banget memang setannya itu muncul pukul 3 ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Vlog setan yang muncul kuntilanak tiap jam 3 pagi. Antara jam 2 apa jam 3 pagi gitulah. Gak tahu ya, karena ke mindset juga gitu ya. Kebangun ya jam 3 pagi juga. Pada saat gue pulang ke rumah tuh udah. Baru kita camping. Itu mendadak banget. Kayak go show aja gitu loh. Kita berangkat naik mobil dengan barang seadanya. Paling gue cuman booking doang di daerah
Cikole. Kita nggak usah sebutin nama tempatnya ya. Tapi Karena kan ya udahlah inisial aja. Inisialnya Cikole, Bandung. Campground gitu kan. Iya, campground. Campground tapi kita mesti ada trekking-trekkingnya juga ke atas. Iya, kita parkir terus kita agak jalan kaki ke atas ke tebing. Ya. Turunannya udah jurang ya. Turunan jurang, terus ke atas tuh hutan. Ya. Oke lah, intinya adalah kita ke sana naik mobil. Bertiga. Camping ceria lah gitu ya kan. Malam Jumat. Malam Jumat dan musim hujan. Musim hujan. Kita gokilnya tuh musim hujan itu kita paksain. Dan hanya di camping ground itu hanya kita bertiga, benar, ganjil. Kita bertiga ganjil. Kita ke Cikole itu bertiga. Kalau di perjalanan nggak ada masalah kita ya. Pas perjalanan mau menuju ke sana. Perginya sih fun sih, cuman memang gerimis aja sih. Cuman kita paksain aja. Pada saat itu gue bilang udah setengah jalan Val, ya udahlah ngapain gitu. Kita pulang juga sayang gitu. Pas sampai sana, udah nih. Kita kayak di Cibodas lah ya. Cibodas ada iya. penyewaan matrasnya, campingnya gitu-gitulah. Betul. Nah, terus pas sampai kita di sana hujan, kita paksain tuh camping. Kita paksain udah Pak, camping aja. Gitu udah nanggung nih kan. Akhirnya ya udahlah kan. Kita camping tuh di situ. Kalau nggak salah kita jalan-jalan dulu nggak sih? Jalan-jalan ke atas trekking gitu ya. Ke atas trekking jalan-jalan. Nah, sambil nunggu tendanya dibangun, kita jalan-jalan, naiklah kita ke atas. Ke atas hutan-hutan itu loh. Hutan-hutan yang sepi. Nah, balik lagi tadi si Haji Wawan. Pokoknya dia ngomong-ngomong si Kunti itu terus ya. Si Kunti itu terus. Mrs. Kunti itu terus kayak apa itu kemarin gua nggak ada. Nggak percaya. Pak, udah Pak. Kita bilang, Pak ini hutan Pak. Dia tuh bertingkah itu loh yang jatuh itu loh Pak. Ya, dia lompat jatuh. Dada duluan yang jatuh. Ganjil itu ya. Iya. Mulai ganjil. Kayak ini orang bertingkah banget gitu loh. Bertingkah banget di situ kayak aneh lah perilaku dia di situ ya. Dia loncat sebenarnya pendek sih, cuman kepleset jatuh. Terus kayak enggak, gua enggak apa-apa gitu. Iya, kayak, tapi enggak apa-apa. Iya. Dadanya jatuh duluan cuy. Ya udah. Gitu. Udah jatuh gitu kita udah mikirnya kayak aneh-aneh ya. Iya. Gue sih mikirnya udah kayak ya orang kenapa sih iseng banget gitu kan. Muter-muter, loncat-loncat gitu. Udah sampailah pada saatnya kita bakar api unggun ya. Kebetulan kita bawa ya snack minuman, berjalan lah. Singkat cerita kita berjalan lah seperti biasa gitu ya kan. Api unggun dengan tuh kan ngobrol-ngobrol biasa. Tibalah saatnya Pak. Tapi inisialnya asih. Iya, jadi pada saat itu dalam berjalan seperti biasa, kita camp ya kan. Udah pengen tidur lah kita ya, kalau nggak salah ya. Kita udah bakar api unggun, udah makan malam, kita udah main gitar, udah minum wine juga. Ya hanya untuk penghangat sih, bukan mabok-mabokan kita ya. Bukan untuk mabok-mabokan, cuma minum penghangat. Karena memang cuaca dingin, gerimis dan lu di gunung, bukan di gunung ya, di daerah tinggi cuy. Ya kan? Ya gunung sih ya. Dingin menggigil sih. Udah tuh. Masuk tenda, selesai itu kita main gaple ya. Main apa? Main Uno. Ya. Terus main, tidur lah udah kita ketiduran ya pada saat itu ya. Kalau nggak salah posisinya tuh gue inget banget tuh, gue tuh di tengah. Gue di tengah, paling kiri itu Wawan. Enggak. Paling kiri Wawan, lo paling kanan. Ya lo sebelah sini, cuman Wawan. Pokoknya gue tengah aja. Gue jadi Wawan ceritanya. Ya lo jadi Wawan lah ceritanya ya kan. Gue di situ ya. Ya. Akhirnya bangunlah dia Pak kan. Nah, ngebangunin kita ya. Tidur kita udah anget kan? Udah anget karena minum wine. Udah comfy banget lah. Tidur ya. Udah tidur. Jam 11-an kayaknya, jam 11 12 ya. Jam 12-an lah. Ya, jam 12-an. Tidur. Terus gimana tuh? Kebangunnya itu jam 3 pagi lagi. Jam 3 dia bangunin gue. Jam 3 pagi, Pak. Iya. Banguninnya itu, lo masih ingat gak kata-katanya apa? Dia langsung melek, seinget gue dia melek. Dia bilang, darah siapa, rumah siapa? Iya, darah siapa? Rumah siapa? Dia melotot gitu. Darah siapa? Rumah siapa? Kalian salah tempat apa gitu ya? Iya, benar. Matanya melotot ke gue. True story, demi Allah. Demi Allah nih ke gue mukanya gini ya kan. Matanya melotot. Dan kalau bisa lo tahu tuh muka orang si Wawan ini, Haji Wawan ini seremin emang Pak ya. Seremin. Suaranya ngebas terus darah udah kayak tapi melek. Melek. Jam 3 tuh. Jam 3. Gue kebangun
Enggak, gue juga kebangun. Dia juga kebangun, benar. Ah Wan, lu ngimpi lu, gue bilang gitu kan. Iya benar, lu ngimpi. Tidur lu. Akhirnya nggak sampai itu kita bangunin, nggak bangun dia ya. Dia comfy banget lah pokoknya. Wah gitu, dia nggak bangun. Jadi gini, dia melek. Kayak orang mati sih. Setelah dia marah-marah, marah-marah tiba-tiba melek dan tiba-tiba marah-marah, dia merem lagi. Kita bangunin nggak bangun, kayak orang mati. Woi, Iya. Woi gitu nggak bangun. Terus kayak udahlah, setelah itu gue mencoba udah tidur lagi, Val. Ya kan? Tidur lagi. Lo inget nggak apa setelah terjadi itu? Halaman cuma berapa ratus meter, nggak sampai berapa belas meter lah ya. Yeah. Langsung jurang. Jadi jurang. Depan pintu kita tuh langsung jurang. Terus itu maksud gue jauh sih. Menurut gue jauh dari apa pos yang kita nyewa tenda itu. Iya jauh, lumayan jauh. Berapa ratus meter lah gitu kan. Nah dia sempat mikir gitu. Nah, terus gue denger suara, lo inget gak sih suara apa? Gamelan pak. Iya, gue inget banget. Jadi gue lagi tidur, kalau dari versi gue tidur, dia bangun, kita berdua bangun. Ya kan? Bangun karena dia di seberang gue kan ceritanya. Gue kira ngigo nih anak, dia tidur lagi. Kita tidur lagi. Berapa menit kemudian tuh gue dengar suara yang kayak gamelan sih. Kalau gue dengernya sih kayak gitu. Iya, gue juga. Terus ada kayak pertama samar-samar cuy. Iya, pertama samar-samar. Ting nang ning. Iya, lama-lama jauh kalau gue ya. Iya, gue juga. Tapi sebelum jauh itu tiba-tiba muncul suara cewek nyanyi gamelan. Tembang gamelan, iya. Bukan tembang Jawa ya, tembang Sunda. Akhirnya ya udahlah. Tapi cewek dulu, abis itu ada suara cowoknya. Bener. Gitu gak sih lu? Jadi seakan-akan ini kan tenda kita nih, tenda. Ini kan apa sih namanya, parasut tenda di sini kan, tutupan tenda. Gue ngerinya binatang aja sih. Iya. Lo dengar gak? Pokoknya ini parasut tenda, seakan-akan suara itu di belakang kita. Iya nggak sih? Suaranya tuh seakan-akan di belakang kita. Nah, terus kalau dari pengalaman gue juga itu ada dengar suara yang kayak dari luar tenda tuh yang deket banget tuh kayak gini nih, misalnya pinggir-pinggir tuh kayak ada suara orang apa kayak melangkah. Gue ngerinya apa aja sih? Apa kayak ngerinya kayak binatang atau apalah gitu kan. Ya gue takutnya itu aja kayak ngegasuk tenda kita selesai juga gitu kan. Lagi hujan, lagi gerimis. Itu kondisi gerimis jam 3, kondisi gerimis malam Jumat bertiga cuy. Pokoknya kita cuman bertiga. Hari malam Jumat gerimis, terus juga di campground itu yang luas kita hanya sendiri. Maksudnya kita hanya bertiga. Hanya kita doang bertiga. Adapun satpam jauh. Dan yang nge-camp itu cuman kita. Itu gila banget sih. Gua tuh kayak ngerasa kayak bodoh banget gitu gak sih kita pada saat kan itu. Namanya kita yang wild and free bro. Kayak bodoh amat kan. Tadinya gitu. Sampai kejadian ini. Sampailah kejadian yang tadi itu ya kan, serem itu. Menurut gua sih itu gue udah ngerasanya sih pengen keluar tenda tuh Val. Kalau lu gimana? Kalau gue jam 3 itu menurut gue itu belum terlalu gimana ya, belum klimaksnya. Menurut gue itu rentetan yang belum klimaks. Jadi intinya jam 3 kita terbangun karena si Wawan itu bangun melek, nakut-nakutin kita kan. Kalian salah rumah. Salah rumah, darah siapa, siapa lah. Rumah siapa? Ditanya gitu melotot. Tapi pakai bahasa Indonesia. Mulutnya bergerak, matanya melotot. Itu yang klimaks menurut gua ya. Itu klimaks banget. Menurut gue itu belum. Karena kenapa? Tadi gue bilang di awal 10%-nya thriller. Kenapa? Ketika dia tidur, kita tidur lagi kan. Tapi kayak gue udah merinding tuh. Tapi gue masih dalam hati nih anak ngigo. Dan gue pikir lagu-lagu itu adalah setelan radio. Namanya orang kampung gimana sih, suka nyetel radio kan. Bener, kayak ada speaker lah gue kirain. Nah kayak orang dangdutan atau kayak koploan di depan-depan itu loh. Iya, di jauh-jauh di dekat-dekat satpam. Namanya mungkin satpam jaga-jaga kan. Bilang dutan gitu. Lama-lama tembang gitu kan. Nah udah nih, kita tidur malam itu dengan rasa takut kita. Besok pagi bangun. Gua nanya sama satpam, pagi-pagi udah cerah nih. Suara suara angin. Jam 6 gua bangun. Jam 6 ya gua bangun ya. Gua bangun paling duluan. Gua keluar tenda, cerah, gua videoin anak-anak. Wah, videonya udah hilang ya. Karena gua udah hapus. Jadi gua videoin anak-anak lagi masih tidur, suasana pagi gitu kan. Terus gua turun iseng ke pos satpam. Gua nanya, "Pak,
Jadi gue nanya lah sama satpam, Pak Satpam, semalam yang nembang siapa ya? Atau bukan yang nembang, semalam yang hidupin radio siapa ya? Pakai speaker. Soalnya gede banget kayak konser, Pak. Kayak konser dangdutan di kampung, tau gak lu? Kalau gua sih dengarnya tuh ya deket banget di sekeliling kita. Kayak di sekeliling. Sekeliling kita. Setannya stereo anjing. Iya. Gua sih gak kebayang, udahlah gitu kan. Mungkin ada yang dangdutan. Kalau gua Dan itu gua tidur. Dan itu terjawab paginya. Ternyata gue tanya security atau satpam yang jagain itu campground, nggak ada sama sekali warga yang dangdutan di situ. Nggak ada. Terus pas kita bangunin Wawan tuh bangun ya pada saat. Kira jam 6 Wawan jam enggak, lu bangun siang jam 7 jam 8. Jam 7 jam 8 ya. 7 lewat lu bangun. Gue belum ceritain nih yang soal gue belum ceritain ke lo yang soal bahwa ternyata nggak ada yang dangdutan dan si satpam tidak dangdutan dengan speaker gitu kan, nggak ada, dia memang nggak dangdutan gitu kan. Iya. Kan gue tanya kayak gitu kan. Nggak ada yang dangdutan, nggak ada yang nyetel speaker juga, dan di situ nggak ada speaker. Kita lihat juga nggak ada. Iya, nggak ada speaker, orang cuma hutan sama pos di depannya. Benar. Iya kan? Udah gitu bangun dia, kita nanya, Wan, semalam lu kenapa Wan? Iya kan? Iya. Bangun lu gini. Nggak mungkin mabok cuy. Kenapa? Karena kan kita cuma minum wine dan 1 botol dan kayaknya nggak habis. Nggak habis. Pokoknya wine-nya nggak habis. Gue inget banget dia bilang, ini tidur terenak gue, dia bilang. Iya, dia ini tidur terenak gue si anjing. Terus gue bilang, anjing lo Wan, bangun jam 3 pagi bangsat bangunin kita. Iya. Gak ada Pak, gue nggak ada ngerasain sama sekali. Gue bangun, anjing sumpah lo, kita sampai nggak lucuan gue. Kayak nggak lucu cuy, dia melek, maksudnya dia melek. Terus dia ngomong teriak-teriak, udah dia tidur lagi. Pada saat itu ya udah mau ngapain juga di hutan gitu, tidur aja. Pak Haji satu ini emang agak konyol. Iya. Udah lah, setelah itu pulang lah kita. Oke lah, pokoknya intinya tadi malam ini ceritanya udah settingan udah pagi ya. Jam 6 gue bangun, jam 7-nya gue nanya sama si Wawan, terus gue ceritain, cuy, nggak ada. Semalam tuh nggak ada yang dangdutan. Gue bilang sama dia, si Wawan tuh nggak denger ada yang dangdutan bahkan. Si Wawan nggak denger. Iya, dia juga. Pokoknya dia bilang dia full tidur, nggak ada terganggu sama sekali akan suara, akan dia kebangun juga, dia nggak ada ngomong itu terkait itu. Yang ngerasain tuh cuman gua sama si Noval. Nah, udah gitu, gua yang mau ketabrak itu. Iya, tapi saking dinginnya itu kita mengangkatkan diri di mobil lu. Iya Pak, kita kedinginan, gue inget banget tuh. Kita ke mobil mengangkatkan diri pagi-pagi sebelum mandi, sebelum balik. Sebelum balik kita ngangetin diri dulu ya. Karena dingin banget sih. Dingin banget. Dan memang lagi musim hujan juga gitu. Udah. Yang sebenarnya buat dingin itu hujannya kalau menurut gue. Iya, hujannya bukan itu dingin badai gitu loh. Anginnya sih santuy, cuman hujannya itu dingin. Udah. Kita siap-siap pulang. Pokoknya it was fun until kita balik. Dia yang ngetir ya, si Paji. Itu kan nanya, dia yang punya mobil dia cuy. Dia punya mobil waktu itu yang Suzuki Swift itu kita pakai lah Matic ya. Matic itu pun Matic anjing. Kita bawa ke Bandung ya, itu kan kita camping. Gue males dong bawa mobil ya kan. Lu juga capek kalau nggak salah. Capek lah. Wan, lu bisa bawa mobil gak? Ntar gantian. Bisa. Gue bisa bawa Mercy. Ingat gak sih lu? Iya. Gue punya Mercy dia bilang. Bukan punya dia, maksudnya dia pernah. Dia pernah bawa mobil lah gitu kan. Dan dia ngomong mobilnya Mercy. Bukan Mercy, intinya apalah. Ada SIM kan lo? Ada, dia bilang ya kan. Ada. Bisa bawa mobil. Percaya dong. Mobil canggih, yang lebih canggih dari Swift. Ya kita kasih Swift, yakin dong. Yakin banget lah. Kecil itu. Iya. Dari awal jalan udah agak greget-greget. Dia bilang belum kebiasaan bawanya. Gue udah panik tuh pada saat itu. Ya. Pas mau keluar perkemahan itu kan. Iya, tapi dia jet belum terbiasa dia ngomong gitu. Ya udah nih, disinilah kita hampir tewas mengenaskan. Menurut gue ini kita kalau nggak karena Tuhan yang Maha Esa, mungkin kita sekarang udah nggak di sini cuy. Udah hancur sih Pak. Parah sih, karena gini ceritanya. Itu truk ya kalau nggak salah, truk turun ya. Jadi kita kan balik ya biasalah sebelum balik kita cari makan siang dulu di pinggiran, kayak di warung-warung pinggir puncak kan, tau kan? Ya yang di pinggiran gitu kita pesen lah nasi goreng, gue inget banget. Gue mie goreng, nah, pokoknya kayak nasi goreng. Kayak apa? Kayak warpat gitu lah. Tapi di Bandung, di Cikole. Cikole Lembang. Lembang Bandung.
udah tuh kita nongkrong. Dia berhasil ya sampai situ ya. Berhasil sampai situ pas mau pulangnya. Nah akhirnya dia berhasil, udah kita turun makan kelar nih kan. Itu daerahnya gini cuy, warung di sebelah kanan terus turunan. Jadi kita tuh pakai jalur kiri. Ini belum sampai cerita nih, kita mau pokoknya kita dia mau pulang lah gitu. Kita turunan terus kita mau masuk nemu jalur warung di kanan. Enggak, belum, itu kita belum balik. Oh, belum balik. Warungnya Nah. tuh gua settingin dulu nih tempatnya. Pas kita mau makan nih ya. Iya, turunan arah balik, di kanannya ada warung. Jadi kan kita ngelawan arah terus ke warungnya, Warung jalan. ya, warungnya. Itu turunannya ekstrim, turunan dan belokan tajam. Gak kelihatan kalau Warungnya misalnya di sini, nyebrang. turunan belokan tajam begini. Ya kan, udah gitu. Oke lah kita makan, ngerokok, ngeteh. Udah nih, Wan, baliknya lu bawa ya sampai rumah gue. Karena gue mau diantar dulu, baru mereka lanjutin perjalanan pulang ke Jakarta. Ya, Rumah logikanya gue kan gitu. di Keranggan, Benar. Jatiwarna. Nah, gitu. Kan Singkat cerita, otomatis kita pulang. harus turun lagi kan, kita harus nyebrang jalan dulu dong yang ke arah naik. Kita Benar. kan mau ke kiri nih begini. Iya. Ya kan? Bawalah dia. Bawalah dia lagi mau pulang. Ada truk turun dari lawan arah ya. Bukannya begini. Naik ya? Naik dia, naik. Pokoknya ada truk aja dari lawan Iya, gue ingat banget. lawan Nggak, arah. ceritanya gini. Itu truk kan belokan naik. Truk kan nggak bisa tiba-tiba ngerem dong. Nggak bisa. Itu satu, truk nggak bisa tiba-tiba ngerem. Kedua, itu tanjakan dan belokan. Kalau truk ngerem merosot dia bahaya. Jadi otomatis dia pasti nabrakin kita Oh, iya, aja. bener. Logikanya kan gitu kan. Tapi Nah, belum. Dia naik begini, truknya naik begini, kenceng ya. Kenceng. Karena tanjakan cuy. Kalau dia mengurangi kecepatan bisa dia mundur. benar, Jadi dia cepet kita posisi kita nggak kelihatan tuh truk. nggak kelihatan. Dia ngelihat kiri. Dia ngeliat kiri. Aman Dia- dia kiri. Enggak, kita ngeliat kiri. Kita yang ngeliat kiri kan. Kita- Kita posisi di penumpang kiri. Gue di penumpang belakang kiri. Iya, Dia kan benar. di kanan. Dia kanan. Gue bilang, "Wan, lu lihat kanan ya." Oke. Ya kan kita lihat lihat kiri. Anjing. Kita lihat kiri. Aman. Aman kiri. Sebelah kanannya. Kadang kita nggak tahu kan. Iya. Kan dia yang lihat Dia yang di lihat. kanan. Dia berhenti, Pak. Si Wan berhenti. Berhenti dia. Kalau berhenti, Wan. Iya, Pak, ada lihat sebelah kanan. Iya pak. Jadi truknya udah Gua ada begini, jerit tuh di situ. Kita di sini set. Mau tusuk sate. Bener-bener mau tusuk sate. Bener-bener kalau nabrak kita udah gepeng semua lah. Kalau gue feeling gue hancur minimal sih. gue patah-patah tulang sih. War, Jadi pasti yang truknya begini. tusuk set. sate, bener. Kita keluar jalan nih dari warung. Begini belokan, set, tiba-tiba di kanan tuh ada truk. Pas gue di belakang kiri ya. Pas gue kan set gitu truk. Gue udah jerit pada saat itu ya. Iya. Aku dan semua udah patah dah gue. Pasti kepelanting. Iya cuy. Hancur kita. Minimal gepeng lah. Iya. Minimal batu. Tapi pada saat itu nggak tahu ya, mukjizat ya, Pak ya. Mujizat, jadi gini set. Si Akhirnya truk. kita lolos. Enggak, si truknya banting setir. Ingat nggak lo? Banting Di setir depan gini. kita. Tiba-tiba truknya itu banting setir di depan kita tiba-tiba. Oh, kayak gini. Set gitu ya. Iya, banting setir. Tapi udah gini nih. Apa maksudnya? Dia udah keombang-ambing gitu loh. Iya, set. Dari di bawah dia juga udah keombang-ambing. Oh, truknya ngelewatin kita ya? Ngelewatin di depan berhenti kita. Tengah jalan ya? Tengah jalan, benar. Sempet freeze dulu gak sih kita? Peris banget. Gue udah kayak mati dah kalau dia. Bisa gak lu? Tapi kita masih goblok kan, kita masih ngasih dia jalan sampai bawah ya nggak sih? Masih Sampai kasih. turun dulu kita, aduh Pak Wan. Gue udah kayak Hancur kita, Wan. duk. Pas sampai turunan, udah Wan ganti aja deh Wan. Ganti Noval. Ganti lu ya kalau nggak salah ya. Iya. Ganti Noval sampai jalan sampai McD. Dari McD apa? Jatiwarna. Udah, gue balik dengan selamat sih sama dia. Sampai itu aja mungkin sih kali ya. Iya, cerita kita itu satu cerita cuy. Lu banyak banget lu mau mati jalan sama gua. Ya, wallahualam ya, kita waktu itu selamat Selalu selamat sih. Selalu selamat ya. Setiap kejadian kita pasti ada hampir kecelakaannya. Pasti hampir kecelakaan, apa yang udah kecelakaan tapi ya alhamdulillah nggak kenapa-napa lah kitanya. Iya, jadi mungkin itu satu episode yang kita hampir mati. Hampir mati. Episode 1 tuh bro ya. Episode 1 Kita banyak tuh. Banyak sebenarnya Mungkin mau. lanjutin episode lain nanti ya. Iya, makanya kita mau riding dan pertama kali gue belajar motor. Heeh. Iya ya, langsung lo bawa kemana? Iya, jadi dia beli RE. Dia beli RE 3,5 klasik. RE 3,5 klasik warna krem ya. Warna krem. Belum ada STNK, belum SIM lu ada ya? Udah ada SIM gue. Udah ada SIM, tapi ada STNK lu belum keluar. Karena emang birokrasi lah kan lama kan. Heeh. Terus langsung kita nekat aja. Pak, kita ke mana kemarin tuh ya? Dieng ya? Itu kita ke Dieng. dan dia juga hampir mati.
hampir mati juga. Tapi mungkin kita akan bahas nanti di episode aja, selanjutnya kali ya kan, Iya, nggak seru kali ya. ya kan? Ganti setting, ganti apa, kalau misalnya udah rame ya baru kita bahas Iya, lagi ya kan. nggak seru, itu tadi preview aja, Preview. Kali ini mungkin kayak kita udahin aja kali ya. Udahin, pokoknya Itulah mungkin pengalaman horor gua sama Noval ketika di Cikole pada saat itu ya kan. Iya. Tapi mungkin kalau episode selanjutnya nanti mungkin kita bakalan bahas motor kali ya. bahas motor, bahas pengalaman motoran. Benar. Intinya adalah jangan lupa Safety subscribe dia di channelnya di mana nih? di Gen 90s. Gen 90s. Sama subscribe juga dan Gua. like video-video Gua dia. di Memories of Zak, Memories of DZAK. Nanti Ya, mungkin nanti gue ditulis taruh, di ini. nanti dia. gue taruh di Iya. description. Gue sih lebih ke shortcut video, short clip sih soal motoran gitu. Motoran, dia ini anak motovlog banget ya kan. Anjing. Mungkin itu aja lah ya kan yang bisa kita sampaikan. Sekian dari gue, terima kasih. Dari gue sang penghang cali kan Sama happy sih halap. Macam halap.